Sebelumnya melalui peraturan Presiden nomor 98 tahun 2022, pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi 3 kali lipat. Dalam hal ini kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari Rp77,5 triliun ke Rp149,4 triliun, serta untuk listrik dari Rp56,5 triliun ke Rp59,6 triliun. Kemudian kompensasi untuk BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun dan kompensasi untuk listrik dari semula Rp0 menjadi Rp41 triliun. MG listeners, untuk membahasnya lebih lanjut, saya akan langsung berdiskusi bersama dengan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo. Selamat pagi, Mas Pras. Selamat pagi, Mbak Mercy. Mas, kita akan bicara mengenai kondisi APBN, Mas, setelah adanya Ya, kenaikan harga BBM. Nah, pertama-tama saya ingin tanya dulu nih, Mas. Kan akhirnya harga BBM naik diumumkan tanggal 3 September kemarin. Ini apakah sudah sebenarnya didiskusikan sejak lama, Mas Pras, terkait dengan kenaikan harga ini antara pemerintah dan juga berbagai stakeholder? baik. Terima kasih, Mbak Mercy. Selamat pagi, MG listeners. Jadi memang kebijakan terkait subsidi, terutama energi, itu selalu dinamis. Kalau kita lihat mundur ke belakang cukup jauh, di era Pak SBY telah memulai dengan keberanian melakukan reformasi ketika subsidi mulai dikurangi dan harga BBM mulai disesuaikan. Lalu berlanjut di era Pak Jokowi periode pertama. Memang spiritnya adalah kita ingin meletakkan suatu fondasi yang benar bahwa subsidi itu yang tepat adalah kepada orang, yaitu yang tidak mampu, bukan kepada barang, karena itu rawan untuk disalahgunakan. Yang kedua, kita juga ingin mengatakan kita bukan negara yang kaya energi, bahkan bukan eksportir, tapi kita importir. Maka kita harus hemat, efisien, dan kita juga perlu menjaga kelestarian lingkungan. Maka kita memastikan kebijakan transisi energi dapat berjalan dengan baik. Itu konteksnya. Maka kalau tadi ditanya Mbak Mercy apakah ada diskusi, iya. Sejak sebelum pandemi sebenarnya sudah dirancang satu skema peralihan secara bertahap subsidi dari barang kepada orang agar lebih tepat sasaran. Ini seiring perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial kita. Tapi lalu terinterupsi pandemi, kita tahu memang banyak orang yang terdampak, termasuk pelaku usaha, masyarakat, maka kita menambah lagi alokasi subsidi supaya masyarakat tidak turun daya belinya, Mbak Mercy, dan bisa beraktivitas. Nah, ini kali yang tepat ketika ada dinamika global terkait dengan perang dan juga mengakibatkan harga minyak naik. Lalu kita juga melihat ekonomi sudah mulai pulih di arah yang benar, dan kita ingin meletakkan fondasi bagi pemerintahan berikutnya agar jangan sampai APBN ini membebani pemerintahan berikutnya. Maka kalau kebijakan ini bisa diambil dengan baik pada saat yang tepat, akan meringankan siapapun ketika nanti meneruskan estafet kepemimpinan, akan lebih dimudahkan karena APBN sudah lebih sehat posturnya, Mbak Mercy. Oke, Mas Pras, menurut Mas Pras sendiri dan juga Kementerian Keuangan, apakah kenaikan harga BBM subsidi dialihkan ini ke bantuan sosial ini sudah tepat atau sebenarnya harusnya lebih cepat nih, Mas? Ya, memang waktu itu pemerintah mendiskusikan sejak Maret, April. Lalu kita berharap kalau bisa dilakukan penyesuaian itu bisa di bulan Juli. Tapi lalu kita ingat, lalu ada perang yang membuat dinamis sehingga inflasi meningkat. Termasuk kita juga ingat waktu itu gonjang-ganjing soal minyak goreng, Mbak Mercy. Betul. Maka pemerintah menghitung itu bukan saat yang tepat dan merasa September ini merupakan waktu yang pas ketika inflasi justru turun atau deflasi, dan kita juga secara relatif masih bisa mengendalikan harga-harga setelah kita dahului dengan yang pertama itu koordinasi terkait dengan pengendalian inflasi daerah,
Dan yang kedua, rilis bantalan sosial atau sekarang disebut BLT BBM tersebut. Oke, BLT BBM ya, Mas Pras. Nanti aku juga mau tanya lebih lanjut tuh terkait dengan BLT BBM. Nah, tapi kalau memang tujuan utama dari kenaikan penyesuaian harga BBM subsidi dialihkan ke BLT BBM ini, Mas Pras, supaya menetapkan fondasi yang kuat ya, Mas ya, untuk masa Ya, kedepannya, dan juga ini untuk menyelamatkan APBN karena kalau kita lihat kan anggaran untuk subsidi dan juga kompensasi energi ini sudah mencapai 502 triliun ya Mas Pras ya. Nah, betul. ini dengan adanya penyesuaian harga, bagaimana posisinya, dampaknya terhadap APBN terutama subsidi energi dan juga kompensasi energi saat ini, Mas Pras? Baik, jadi sebagai informasi kepada publik, pada listener semua, subsidi kompensasi 502 triliun itu tetap diberikan. Itu tetap disediakan sampai akhir tahun. Oke. Tetapi tidak cukup Oke. karena ada satu, kuota yang kurang akan habis maka perlu ditambah dan itu pun perlu subsidi. Yang kedua, ada dinamika harga ICT yang naik turun dan reratanya kemungkinan akan lebih tinggi dibanding asumsi. Dan yang ketiga kan ada depresiasi nilai tukar rupiah karena ada kebijakan moneter di negara-negara maju. Ini tentu menjadi faktor yang membuat harga BBM akan dinamis. Nah, kita sediakan yang 502 triliun tadi, tapi kalau kita proyeksikan tanpa adanya kebijakan kenaikan harga dengan ICP 105 US dollar per barel, subsidi kita akan mencapai 698 triliun atau naik 195 triliun. Ini angka yang sangat besar, padahal kita tahu alokasi BBM bersubsidi ini sebagian besar justru dimanfaatkan mereka yang cukup mampu. Sehingga kita sering menyebutnya tidak tepat sasaran. Nah, dalam rangka membuat tepat sasaran, maka sesuai prinsip kita gotong royong, yang mampu sebaiknya tidak mengonsumsi BBM bersubsidi. Itu untuk yang tidak mampu. Nah, sebagian uangnya yang nantinya akan jadi potensi penambahan subsidi tadi dialihkan lebih awal ke BLT BBM tadi, Mbak Mercy. Jadi 195T yang akan kita bakar akan kita buang percuma kalau tidak ada kebijakan. Oke, baik Mas Pras. Kalau kita lihat kan dengan kenaikan atau penyesuaian harga BBM subsidi saat ini sebenarnya masih ada yang disubsidi oleh pemerintah itu belum sesuai dengan harga keekonomiannya, Mas. Jika memang konsumsi BBM ke depannya masih tinggi, Mas Pras, kan berarti masih tetap butuh nih untuk disubsidi. Bagaimana sih kesehatan APBN kita dan ke depannya nih seperti apa, Mas? Dari 502 triliun itu apakah masih mungkin nambah, Mas? Ya, untuk tahun ini kita harapkan kita bisa mengerem, tetapi info buat publik 502T tidak akan cukup sampai akhir tahun. Jadi meskipun kita tetap menaikkan, kita masih butuh kurang lebih 89 triliun tambahan. Itu hitungan paling minimal dengan ICP 97. Harapannya memang harga minyak juga terus turun, sehingga APBN kita bisa kuat. Nah, kita menggunakan sumber penerimaan negara yang mana untuk membiayai subsidi ini masyarakat juga perlu tahu. Kita tahu, Mbak Mercy dan listeners, windfall profit dari sektor pertambangan, batubara, dan juga sawit, CPO. Kemarin pemerintah juga mengintensifkan pungutan ekspor, bea keluar, termasuk PNBP dan pajak untuk batubara, dan mendapat tambahan penerimaan proyek sampai akhir tahun sekitar 400 triliun. Itu semua seluruhnya dialokasikan untuk mendukung subsidi energi bagi masyarakat. Jadi kalau ada yang nanya sumbernya dari mana, yaitu dari uang pajak yang kita ambil dan dikembalikan langsung pada rakyat dalam bentuk subsidi tadi. Oke, baik Mas Pras. Berarti sampai akhir tahun nanti tetap perlu ada tambahan untuk subsidi energi 89 triliun ya Mas ya? Ya, itu minimal yang kita hitung dengan ICP sekitar
97. Kalau ICP-nya naik 99 saja sudah 102 triliun dan kalau 105 itu akan nambah 147 triliun. Oke, baik. Ini cukup tetap banyak ya Mas ya, walaupun tidak Tetap sebanyak besar, iya. dari skenario awal, yaitu 195 triliun tambahan ya Mas ya. Betul, betul. Oke, Mas Pras, ini dengan perhitungan kondisi kuota yang sekarang 23 juta ton, juta liter ya maksud saya, ini Ya, Pertalite atau kiloliter. 29? Ini asumsinya kita sudah ke 29 juta kiloliter. Oke. Jadi sudah penambahan kuota sampai akhir tahun, Hmm. itulah beban yang akan kita tanggung. Oke. Baik, Mas Pras. Dan kalau kita lihat kan juga sekarang ada PLT BBM yang katanya minggu ini akan mulai dicairkan gitu. Apalagi untuk yang subsidi gaji ini juga akan cair pekan ini, Mas Pras. 24,17 triliun. Ini apakah akan ada tambahan sampai akhir tahun atau tambahannya ini 24,17 triliun aja, Mas Pras? Ya, jadi anggaran untuk perlindungan sosial awalnya termasuk subsidi energi itu mencapai 450 triliun rupiah. Oke. Lalu ini ditambah dengan 24,17 triliun. Oke. Yang alokasinya kita bagi 3 untuk BLT bagi keluarga penerima manfaat sebanyak 20,65 juta keluarga. Itu kan alokasinya 12,4 triliun. Masing-masing keluarga mendapat 600.000 selama 4 bulan. Jadi per bulan 150.000. Oke. Lalu tadi bantuan subsidi upah itu 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah. Ini sekaligus informasi. Mereka akan mendapat 600.000 sekali bayar. Dan bagi daerah yang upah minimumnya di atas 3,5 juta berlaku upah minimum. Jadi silahkan rekan-rekan pekerja yang bekerja dengan upah minimum di atas 3,5 juta, Anda tetap berhak mendapatkan bantuan subsidi upah sepanjang tidak melebihi upah minimum. Oke. Jadi berhak 600.000 sekali bayar. Lalu yang terakhir kemarin adalah dukungan Pemda 2% dari dana transfer umum 2,17 triliun. Ini untuk memberikan ruang di luar yang skema 1, skema 2 ternyata ada. Misalnya supir, lalu tukang ojek, nelayan, atau transportasi publik membutuhkan dukungan, disediakan alokasinya. Nah ini semua bisa dipakai dan pemerintah untuk mencermati. Bila mana memang ada kebutuhan yang memang darurat dan urgent, tentu ruang-ruang yang ada akan dioptimalkan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, Mbak Mercy. Oke, baik. Mas Pras, ini juga terkait dengan bantuan langsung tunai yang diberikan untuk transportasi, Mas. Ini menggunakan dana transfer umum daerah 2%. Ini bagaimana sih, Mas, koordinasinya? Apakah bisa segera cair dan skema seperti apa? Ini apakah sudah ada komunikasi dengan daerah, Mas? Ya, ini sudah ada komunikasi dengan daerah, dengan Kemendagri, dan sudah terbit Permenkyu nomor 134 tahun 2022. Oke. Diatur di sana kebijakan alokasi 2% DTU untuk penambahan belanja perlindungan sosial. Lalu juga sudah diatur, ini sifatnya earmark dari dana transfer umum, besarannya juga diatur, dan juga siapa yang berhak menjadi penerima, lalu tujuannya untuk apa, selain bansos, ini untuk menciptakan lapangan kerja, bisa membuat proyek-proyek, Mbak Mercy, apakah perbaikan drainase, membangun pasar, perbaikan lingkungan. Intinya ini kan memberikan BLT langsung pada masyarakat yang bekerja. Oke. Lalu menyubsidi transportasi umum, misalnya menanggung sebagian tarif angkutan umum atau biar agar penumpang bayar lebih rendah, atau memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor, baik kendaraan umum. Ini tujuannya untuk menjaga supaya masyarakat tidak terbebani. Lalu dianggarkannya di tahun 2022 sudah jelas, pemantauan pengendalian juga dilakukan kepala daerah bersama pengawas internal dan dilaporkan secara vertikal ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan.
Ini bisa dibayarkan mulai Oktober dan akan dibayarkan sampai dengan akhir tahun ini. Oke, baik Mas. Berarti untuk kendaraan-kendaraan umum, subsidi transportasi umum ini juga apakah sudah ada jelas Mas, ini transportasi jenis apa saja yang bisa disubsidi atau bisa dibantu oleh pemerintah daerah? Ya, sepanjang transportasi umum menurut Undang-Undang Perhubungan atau Undang-Undang Lalu Lintas itu berhak mendapatkan ini, nanti Pemda akan mengatur. Nah, karena ada pertanyaan, kalau driver online, ojek online itu transportasi umum atau bukan? Untuk menghindari dispute soal ini, maka juga diberi ruang, diberikan bansos untuk drivernya, untuk para pengojeknya. Oh, Ini yang didesain oleh pemerintah. Jadi untuk yang transport umum yang disubsidi adalah transportasinya, modanya, termasuk juga sopirnya juga berhak mendapatkan itu. Lalu driver-driver juga berhak untuk mendapat ini. Nanti juklaknya akan diterbitkan di masing-masing daerah. Dan ini juga mohon bantuan seluruh listeners untuk menyebarluaskan informasi, termasuk membantu jika ada sanak saudara, teman, atau kenalan yang membutuhkan bantuan, butuh akses, ini bisa nanti proaktif menghubungi pemerintah daerah setempat agar bisa dimasukkan sebagai penerima. Termasuk yang skema pertama dan kedua tadi, bila membutuhkan untuk skema BLT, langsung bisa menghubungi Kemensos melalui aplikasi, atau yang bantuan subsidi upah dapat menghubungi Kemenaker. Oke, Kementerian Sosial dan juga Kementerian Tenaga Kerjaan ya, Pak Yusuf? Iya, betul. Kemensos dan Kementerian Tenaga Kerjaan. Oke, ini bisa di websitenya, bisa di aplikasinya untuk mendaftar? Betul, ada website, ada aplikasi, dan ada call center-nya juga. Oke, baik. Berarti bagi MJ listeners yang sedang mendengarkan dan memiliki keluarga atau kerabat yang memang membutuhkan, ini bisa mendaftarkan ke aplikasi dan website Kementerian Sosial serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dan juga subsidi upah. Baik. Betul. Terakhir Mas Pras, bagaimana supaya APBN kita ini bisa siap menghadapi fluktuasi kondisi global, tadi harga minyak masih belum menentu, dan juga menjaga daya beli masyarakat, Mas Pras? Ya, jadi tujuan bernegara kita adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan juga membawa kesejahteraan bersama. Untuk itulah maka APBN menjadi instrumen, karena negara harus hadir. Tetapi APBN harus dikelola dengan baik, dengan kredibel, meskipun juga punya keterbatasan seperti saat ini. Maka kita ingin mengedepankan prinsip gotong royong. Yang mampu membayar pajak untuk didistribusikan ke yang tidak mampu. Yang mampu mengonsumsi barang non subsidi, agar itu dikonsumsi yang tidak mampu, dan mereka bisa dibantu dengan BLT dan sebagainya. Nah, ini adalah prinsip kehidupan bernegara. APBN terus dijaga supaya terus sehat, maka penerimaan negara dioptimalkan, belanja juga terus kita efisienkan dengan spending better, termasuk dengan perbaikan skema subsidi ini, lalu juga pembiayaan kita upayakan terus dapat efisien, efektif, dan berkelanjutan. Harapannya, ini semua dapat menjadi trigger atau insentif bagi para pelaku usaha, masyarakat yang beraktivitas, dan menjadi ekosistem yang memampukan menyerap guncangan-guncangan di masyarakat. Maka kita punya indikator, punya asumsi yang terus kita jaga levelnya agar terus aman, karena penting sekali APBN ini sehat dan berkesinambungan. Jangan sampai saat ini masyarakat sedang membutuhkan dukungan, para pelaku usaha sedang berjuang, kita hanya bertumpu pada APBN, itu pun tidak sehat. Maka terus kita ingin sehatkan, Mbak Mercy, dan ini butuh dukungan seluruh masyarakat dan pengertian masyarakat. Untuk itu kita ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Baik, termasuk mendukung kebijakan-kebijakan untuk menyehatkan APBN, dan juga tadi ya Mas ya, jika ada yang butuh bantuan sosial, ini bisa langsung mendaftarkan dirinya ke Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, terima kasih banyak Mas Pras untuk waktu dan kesempatannya ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Sama-sama, Sampai ketemu di lain waktu ya Mas Pras. Ya. Terima kasih, sampai ketemu Mbak Mercy. Salam buat seluruh MG listener, sukses selalu, salam sehat. Salam sehat juga Mas Pras.